Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati Ramadan 1445 Hijriah. Teriring doa senantiasa semoga kita semua selalu dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati dengan 4 hal berikut ini, yakni 4 hal berikut ini kenapa harus kita hindari, jangan sampai kita miliki, jangan sampai hadir pada diri kita. Karena 4 hal berikut ini menjadikan hidup terasa sulit, perasaan menjadi terhimpit, tertekan, dan dada seolah menjadi sesak, tidak nyaman. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, menggerutu terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menerima kodok dan kodarnya. Ini perlu kita sadari, jangan sampai hidup yang kita jalankan ini kita menolak atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, keadaan kita, kondisi kita seperti apapun, ridha atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang membuat hidup ini seolah terasa sulit, perasaan terhimpit, dada menjadi sesak, tidak nyaman. Apa itu? Melakukan kemaksiatan dan tidak disertai taubat. Melakukan kemaksiatan, munkarat, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak disertai dengan sebuah penyesalan, tidak disertai dengan taubat, maka cepat atau lambat membuat hidup terasa sulit, perasaan terhimpit, dan otomatis terjadi sebuah ketidaknyamanan di hati. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai hadir pada diri kita iri, dengki terhadap sesama. Muncul perasaan senang untuk bisa balas dendam, hasad, hasud, hindari. Karena ketika iri, hasad, hasud, dengki, apalagi disertai dengan dendam, ini membuat hati menjadi tidak nyaman. Dan yang keempat, saat berpaling dari mengingat Allah, maka otomatis hati akan menjadi tidak nyaman. Perasaan resah, gelisah hadir. Karenanya penting dalam hidup ini untuk senantiasa, yang pertama, ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hindari maksiat dan segera laksanakan taubat dengan taubatan nasuha. Apalagi ini bulan penuh rahmat, berkah, maghfirah, limpahan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hindari iri, hasad, hasud, dengki, aneka macam penyakit hati. Dan yang keempat, senantiasalah selalu
terpaut hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga kita bisa hindari 4 hal ini. Yang pertama, jangan sampai hidup ini kita menggerutu, tidak menerima atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita sering lakukan dosa, maksiat, munkarat tidak disertai dengan taubat. Yang ketiga, hindari hasad, hasud, dengki, dendam, apalagi aneka macam penyakit hati. Yang keempat, jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, dari mengingat Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Semoga Allah senantiasa rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Terlebih ini kita sudah memasuki lebih separuh bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah. Semoga puasa kita, ibadah, amalia Ramadan kita menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ridha atas takdirnya, menjadi hamba-hamba yang terhindar dari aneka maksiat, senantiasa bertobat, mohon ampun, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mengampuni segala dosa, suka terhadap hamba yang mohon ampun kepadamu. Fa'fu anna, maafkan kami, ampuni kami ya karim, wahai yang maha mulia. Kita berpuasa dididik juga, jangan sampai hati kita ada perasaan iri, hasad, hasud, dengki. Hindari. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Kita harus wujudkan nuansa batiniah yang rahmatan lil alamin. Dan jangan sampai berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita harus senantiasa terpaut hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Semoga senantiasa Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.